belajar Vespa, gimana cara mengganti rumah kopling ya, karena ini udah kerasa nggak enak ya, suara dari seperti terdengar dari suara mesinnya berisik ya. Jadi kita coba cek di bagian koplingnya, kita ganti rumah koplingnya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini bagian belajar Vespa, kita sebetulnya bisa untuk mencoba membongkar sendiri ya, buka sendiri. Gimana tahapannya, kita silahkan ikuti dari awal sampai akhir ya. Karena bagian kopling itu bisa dibuka di sebelah kiri ya, sebelah kiri di sini, maka kita pastikan dulu untuk bensin itu dia aman atau tidak ya. Ini kebetulan saya cek nih, kondisi bensinnya lumayan cukup banyak, sehingga untuk safety lebih baik kita angkat ini, kita simpan ya, karena ini kita tidak punya dongkrak, jadi nanti ini Vespanya kita tidurkan. Oke? Kita siapkan terus atau minus untuk membuka ya, tutup. Oke, kita buka tutupnya. Kemudian kita buka di bagian sini selang yang masuk ke karburator. Nah, pastikan untuk kerannya tertutup. Oke. Menggunakan 10 ya. Jadi ya, safety juga. Aki kita buka juga ya, kita simpan. Ada aki ini ya, karena nanti tidur ke sana takutnya bocor ya cairan akinya. Nah, ini juga kita simpan. Oke, nah ini sesuaikan saja dengan kondisi di Vespa masing-masing. Dulu ini
sebelum kita tidurkan. Nah, karena di sini ada pin ini ya, biasanya kalau nggak beli kita pakai paku kan ya. Pinnya kita lepas dulu supaya bisa masuk kunci ya. Oke, ini berhasil. Kemudian, nah ini pastikan kunci berapa yang diperlukan. Saya menggunakan kunci sok nih, kunci sok 22 ya, 22. Nah ini akhirnya bisa juga lepas ya. Susah payah bantuan nyari kayu ya untuk mendorong ini ya, pakai palu juga. Sekarang kita tidurkan kembali. Rem ya. Ini dia yang akan kita bongkar. Nah ini kuping di sini ada 3 baut, 1, 2, kemudian 3 sini. Ini kalau tidak salah menggunakan
kunci 10 ya. Nah 10, kalau kalian punya yang letter Y ya bisa digunakan lebih mudah ya, tapi kalau tidak punya gunakan yang seadanya saja. Oke, kita buka satu-satu semuanya. Udah semuanya terlepas bautnya. Kemudian ini bantu begini ya untuk dicongkel sehingga kita buka. Nah seperti ini. Oke, biarkan saja ini. Wah ini lumayan cukup ini ya, sudah aus untuk stud coupling. Ini stud couplingnya. Jadi kalau misalkan kita menemukan trouble ketika kita sudah menarik kabel coupling ya, seperti loss itu tertarik tapi masih tetap tidak nge-coupling ya, jadi ibaratnya masih masuk. Nah, coupling masih ditangkap seperti itu, tapi mesin masih tetap ingin jalan ya. Artinya kalau tidak dari ini kurang narik, mungkin juga ininya ya, couplingnya bisa saja aus ya, bisa saja aus seperti ini. Oke, kita mulai bongkar ya, kita mulai bongkar. Oke. Nah, ini menggunakan kunci 14 ya. Kalau udah salah 14, kita pakai kunci shock. Tapi nanti kan ke sebelah sini ya, berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, ini juga akan ikut muter. Makanya karena kita tidak punya alat penahannya, kita pakai baut saja untuk menahan ini supaya tidak ikut berputar. Oke, sebentar. Ini buat apa bang? Bebas ya sebetulnya, kalau mau punya baut apapun bisa digunakan, yang penting bisa dipakai nahan seperti ini nih. Oke, sebentar. Kurang lebih seperti ini posisinya ya. Jadi ke lubang mangkoknya di sini, ini juga ke bagian sini ya, sehingga nanti kita ikut berputar. Oke, kita perhatikan seperti ini. Tinggal benarkan saja. Bisa kita angkat.
harus diganti ya bos kuningan kuplingnya ini. Oke, kita simpan lebih dulu. Ini kita angkat. Ini jadi yang akan kita bongkar. Kebetulan ada alat tambahan untuk membuka ini alatnya ya, tracker. Ini bisa beli ini sekitar ya kurang lebih 60.000 lah ya. Ini ada Vitalia ya, boleh untuk yang PX series. Gimana cara pakainya? Nah, seperti ini ya kayak kunci. Lalu ini kita pasang kembali. Kita punya penonton, guys. Nah, itu nonton ya. Biar saja tuh. Jadi ini kita kencangkan. Bang, gimana kalau kita nggak punya tracker yang seperti ini? Biasanya sih bisa modifikasi dari apa namanya, baut ya, baut 14 yang agak cukup panjang, dimodifikasi supaya seperti ini bentuknya gitu ya. Tapi menurut saya ribet lah, baik kita kalau nggak pinjam ke bengkel, kita beli aja sendiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan semakin tertekan ke bawah ya. Oke, sehingga ya, untuk pin yang ini kita bisa copot. Oke, hati-hati untuk copotnya. Oke, berhasil seperti ini. Kemudian ini bisa kita buka seperti ini ya. Oke, ini apa yang kita akan ganti? Ini nih ya, rumah kupling ini sudah banyak yang aus. Nah, di sini ya, kemudian di sini juga. Oke, kita lihat nanti. Kita buka lagi pelan-pelan ya, karena di sini ada pernya. Sini pernya. Ya akan naik lagi karena ada per yang menekan dari bawah. Pelan-pelan saja ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, kita cabut. Nah, ini yang akan kita ganti. Kita bisa lihat saja kondisinya. Ini banyak yang aus seperti ini ya. Ini kemudian juga ini ya. Lalu ini juga, lalu ini, kemudian ini juga ya. Saya pakai kopling 6 ya, masih standaran, belum di upgrade. Bagi yang kopling 7 juga sama seperti ini. Oke, kita ambil bahannya.
Oke, saya akan ganti menggunakan dan motor ya, clutch box atau mangkok kopling atau ramah kopling ya, untuk PX ya, PS Super. Dan motor harganya bisa dibeli itu, ini saya beli sekitar Rp60.000 ya. Oke, jadi tidak mahal ya, worth it lah ya, worth it. Oke, ini masih tersegel, kita langsung saja buka. Kalau ada yang nanya, bang awet nggak sih produk-produk dan motor itu? Tergantung dari pemakaian juga sih sebetulnya ya. Tapi daripada yang mereknya yang kaleng-kaleng ya, kalau ada rezeki kita coba aja yang ini biar yang cukup bisa kepake lama. Ada juga sih merek yang lain ya, kalian juga bisa tahu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat untuk penampakan yang baru. Lihat ada yang aus atau tidak. Di sini bagus ya. Oke. Di sini juga bagus. Di sini sebelah sini. Kemudian yang ini pun bagus. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Oke, jadi hanya terletak di sini saja ya, bagiannya yang baru dengan yang lama ada di sini ya, di sini. Ini lumayan berpengaruh ya. Nah, kalau sudah, kita pasang kembali, susun kembali satu persatu. Oke, di sini ada ini ya, ada watermark dan motor. Oke, kita pasang kembali satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diganti itu saya lupa ya, tidak di tes dulu, dinyalakan. Tapi yang saya rasakan, ketika kita kopling kita tidak dipencet ya, jadi kopling itu suara mesin berisik seperti itu ya. Tapi ketika kita kopling seperti ini, kita si handle koplingnya kita tarik, itu dia nggak ada suara, hanya suara mesin saja seperti biasa normal. Tapi ketika kita lepas lagi itu berisik lagi ya. Itu dari pengalaman dan dari info montir juga bahwa itu harus diganti mangkoknya, ternyata kita lihat seperti itu kondisinya ya. Oke, sekarang kita pasang pernya. Kita pasang kembali.
tracker lagi. Sudah perhatikan, semakin ini dikencangkan, semakin turun ke bawah ya. Jadi kondisinya ya persisnya seperti itu. Dipastikan juga PR-nya itu pas juga ya. Sekarang kita susun kembali untuk